Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-gala yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya, karena Engkau sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kehormatan, kemuliaan berasal daripadamu, dan Kau yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah segala kekuatan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Sekarang ya Tuhan Yesus Bapa kami bersyukur, terima kasih kepada Engkau buat segala rahmat anugerah, penyertaan Engkau Bapa, pemeliharaan Engkau sampai hari ini. Kau izinkan kami memasuki Kamis pagi tanggal 6 Januari 2022. Di awal tahun ini Tuhan, kami membutuhkan pertolongan-Mu Tuhan. Tuntun hidup kami ya Bapa, sebab tanpa Engkau kami akan gagal. Tanpa Engkau kami tidak bisa jalan sendiri Tuhan. Pimpin hidup kami Bapa, tuntun hidup kami Bapa, untuk kami berada di dalam jalan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Ku tak dapat jalan sendiri. Haleluya. Tuhan tolong padaku. Amin, haleluya. Biarlah sinar-Mu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Amin, haleluya. Ku tak dapat jalan sendiri. Tolong padaku, amin, haleluya. Biarlah sinar-Mu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Amin, haleluya. Ku tak dapat jalan sendiri. Amin, haleluya. Tuhan Yesus, tolong padaku, tolong Bapa, haleluya. Biarlah sinar-Mu menerangiku, haleluya. Sebab ku tak dapat jalan sendiri. Amin, haleluya. Ku tak dapat jalan sendiri. Dalam Mazmur pasal 38 ayat 20 sampai 23 demikian firman Tuhan. Orang-orang yang memusuhi aku besar jumlahnya. Banyaklah orang-orang yang membenci aku tanpa sebab. Mereka membalas yang jahat kepadaku ganti yang baik. Mereka memusuhi aku karena aku mengejar yang baik. Jangan tinggalkan aku ya Tuhan Allahku. Janganlah jauh daripadaku. Segeralah menolong aku ya Tuhan, keselamatanku. Amin, haleluya. Biarlah sinar-Mu menerangiku, sebab Tuhan ku tak dapat jalan sendiri. Amin, haleluya. Ku tak dapat jalan sendiri. Mazmur 39 ayat 13. Dengarkanlah doaku ya Tuhan, dan berilah telinga kepadaku. Teriakku minta tolong. Jangan berdiam diri melihat air mataku, sebab aku menumpang padamu. Aku pendatang seperti semua nenek moyangku ya Tuhan Yesus. Ku tak dapat jalan
sendiri. Haleluya. Tuhan, tolong padaku. Amin. Haleluya. Biarlah sinarmu menerangi. Haleluya. Sebab ku tak dapat jalan sendiri. Amin. Haleluya. Biarlah sinarmu menerangi. Haleluya. Sebab ku tak dapat jalan sendiri. Amin. Haleluya. Biarlah sinarmu menerangi. Haleluya. Sebab ku tak dapat jalan sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi yang indah ini, atas rahmat anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan yang luar biasa. Kau masih memelihara kami untuk hidup sampai detik ini Bapa. Kami bisa menjalani di tahun yang baru 2022 tanggal 6 Januari. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Biar kami akan menjaga keselamatan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Supaya kami tidak boleh sembrono, tidak boleh lalai dalam hidup kami Tuhan. Apapun kami lakukan dengan penuh kesungguhan kami. Dan kami hormat dan takut kami kepada Tuhan. Biar Roh Kudus kan tuntun hidup kami. Supaya kami tidak melangkah menurut kedagingan kami Bapa. Tapi Roh Kudus kan tuntun kami untuk kami melangkah di dalam kebenaran firman-Mu. Ampun segala dosa kami, segala kesalahan kelemahan kami. Ampun. Roh Kudus tolong kami. Berikan kepekaan buat kami Bapa, supaya kami dapat membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar. Supaya kami tidak berjalan serong ya Tuhan, tapi berjalan-jalan di jalan lurusnya Tuhan, yang menjadi perkenanan di hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kuduskan hati kami, izinkan sebentar kami baca firman-Mu. Biar tiap hari, setiap saat kami melangkah berada di dalam kebenaran firman-Mu, supaya hidup kami berkenan kepada Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami, Juru Selamat kami, sentral hidup kami, berbicara apa yang menjadi rencana-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami hamba anak-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, shalom Bapak Ibu, saudara semua yang saya cintai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan. Setiap pagi kita dengarkan renungan firman Tuhan pujian. Supaya dalam rangka hidup kita menantikan kedatangan Tuhan ini, kita selalu diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Sebab kalau tidak ada firman Tuhan, berarti tidak ada kebenaran dalam hidup kita. Sebab kita memahami kebenaran yang tunggal. Kebenaran yang sempurna bukan datang dari manusia, bukan datang dari kehendak kita, tapi kebenaran datang dari Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Saya mau baca saat ini kitab 1 Samuel, Bapak Ibu ya, puji Tuhan. Saat ini kemarin kita baca kitab Samuel pasal 7, sudah selesai. Sekarang Samuel pasal yang ke-8 ya. Dari ayat 1 sampai 22, demikian firman Tuhan. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnya anak-anaknya laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. Nama anaknya yang sulung ialah Yoel, dan nama anaknya yang kedua ialah Abia. Keduanya menjadi hakim di Berseba. Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutar balikan keadilan. Sebab itu berkumpullah semua orang tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, "Engkau sudah tua, dan anakmu tidak hidup seperti engkau, maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami seperti pada segala bangsa-bangsa lain." Waktu mereka berkata, "Berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami," perkataan itu mengesalkan Samuel. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu, sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Tepat seperti yang dilakukan mereka kepadaku sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai hari ini, yakni meninggalkan daku dan beribadah kepada Allah lain. Demikian juga dilakukan mereka kepadamu. Oleh sebab itu, dengarkanlah permintaan mereka, hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh, dan beritahukanlah kepada mereka
apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka. Dan Samuel menyampaikan segala firman Tuhan kepada bangsa itu yang meminta seorang raja kepadanya. Katanya, inilah yang menjadi hak raja yang akan memerintah kamu itu. Anak-anakmu laki-laki akan diambilnya dan dipekerjakannya pada keretanya dan pada kudanya. Dan mereka berlari di depan keretanya. Dan ia akan menjadikan mereka kepala pasukan 1,000 dan kepala pasukan 50. Mereka akan membajak ladangnya dan mengerjakan penuai baginya. Senjata-senjatanya dan perkakas keretanya akan dibuat mereka. Anak-anakmu perempuan akan diambilnya sebagai juru campur rempah-rempah, juru masak, dan juru makanan. Selanjutnya dari ladangmu, kebun anggurmu, dan kebun zaitunmu akan diambilnya yang paling baik dan akan diberikannya kepada pegawai-pegawainya. Dari gandummu dan hasil kebun anggurmu akan diambilnya 1/10 dan akan diberikannya kepada pegawai-pegawai istananya dan kepada pegawai-pegawainya yang lain. Budak-budakmu laki-laki dan budakmu perempuan, ternakmu yang terbaik dan keledai-keledaimu akan diambilnya dan dipakainya untuk pekerjaannya. Dari kambing dombamu akan diambilnya 1/10 dan kamu sendiri akan menjadi budaknya. Pada waktu itu kamu akan berteriak karena rajamu yang kamu pilih itu, tetapi Tuhan tidak akan menjawab kamu pada waktu itu. Tetapi bangsa itu menolak mendengarkan perkataan Samuel dan mereka berkata, tidak, harus ada raja atas kami. Maka kami bukankan sama seperti segala bangsa-bangsa lain. Raja kami akan menghakimi kami dan memimpin kami dalam perang. Samuel mendengar segala perkataan bangsa itu dan menyampaikannya kepada Tuhan. Ayat 22 terakhir. Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah permintaan mereka dan angkatlah seorang raja bagi mereka. Kemudian berkatalah Samuel kepada orang-orang Israel itu, pergilah masing-masing ke kotanya. Amin. Demikian firman Tuhan sudah kita baca dan dengar pada pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua diberkati Tuhan. Marilah kita semua membaca firman Tuhan, rajin baca Alkitab. Senang Bapak Ibu, saya senang baca Alkitab. Karena apa? Kita bisa paham sifat keraja-raja dulu maupun sifat bangsa Israel seperti yang lalu itu. Kita bisa paham. Sehingga kita cocokkan, kita evaluasi diri kita. Apakah kita juga sama dengan mereka? Dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu semua, marilah. Saya himbau, saya dan Bapak Ibu semua. Kita sepakat, mari. Kita senantiasa kita mau cinta Tuhan Yesus. Kita mau setia kepada Tuhan Yesus. Dan kita mau taat. Lakukan perintah Tuhan. Kita hidup bahagia kalau kita punya raja di atas segala raja. Tuhan Yesus sebagai raja kita. Tuhan Yesus pemimpin kita. Saya hanya mewakili saja. Saya bukan pemimpin, saudara. Saya mewakili saudara, saya sama. Pemimpin kita adalah Tuhan Yesus. Saya hanya dipakai mulut saya. Tuhan pakai tangan saya. Bapak Ibu juga, mohon maaf, ada suara, ada mulut. Silakan beritakan firman juga, Bapak Ibu. Bebas. Kita sama-sama beritakan firman, kita sama-sama anak Tuhan Yesus. Yang penting Yesus jadikan raja di atas segala raja. Jadikan Yesus sebagai pemimpin dalam hidup kita. Jangan seperti bangsa Israel di sini. Coba di sini. Ini Samuel sudah tua. Sudah lanjut umur kalau kita lihat di sini. Anaknya laki-laki ya menjadi penerus dari Samuel sebagai raja atau sebagai hakim untuk memimpin bangsa Israel. Namanya Yoel dan Abia. Tetapi memang Yoel dan Abia ini kalau menurut firman Tuhan itu mereka mengejar laba, menerima suap, memutarbalikkan keadilan dan sebagainya, sehingga bangsa Israel rakyat itu komplain, ya, komplain, gak mau, harus dipimpin lagi raja. Diminta Samuel supaya menentukan siapa rajanya itu. Dan Samuel berdoa kepada Tuhan, mohon kepada Tuhan, dan ternyata Tuhan jawab ya, bahwa sebenarnya yang ditolak itu adalah Tuhan sendiri. Jadi artinya bangsa Israel itu menolak dipimpin Tuhan. Beda sama kita. Kalau saudara dan saya minta Tuhan sebagai raja dalam hidup kita. Beda dengan bangsa Israel. Kalau bangsa Israel minta pemimpin manusia, ya, sedangkan sudah disampaikan dari Tuhan kepada Samuel, Samuel sampaikan kepada bangsa Israel. Kalau kamu ingin memilih raja, silakan. Tapi ingat, ya, anak-anaknya laki perempuan semua menjadi budak, termasuk kamu menjadi budak. Semua ladang, semua hasil yang dimiliki oleh bangsa semua dimiliki oleh raja, dikuasai oleh raja, karena raja bisa bertindak otoriter, Bapak. Disampaikan, tapi bangsa Israel tetap keras kepala. Ya nggak apa-apa dia bilang. Yang penting ada raja yang memimpin. Silakan, ya. Padahal kalau Tuhan Yesus sebagai raja tidak seperti itu. Tuhan tidak pernah menjadikan kita budak. Tapi kita adalah anak-anak dari Yesus.
Bahkan dalam Yohanes pasal 15, Tuhan jadikan kita sebagai sahabat. Coba saya mau baca firman Tuhan. Makanya kita bersyukur sama Tuhan Yesus, karena Tuhan baik. Mari oleh karena itu, mari kita rajin baca Alkitab. Supaya kita mengerti akan firman Tuhan, dan kita mau taat. Kenapa? Kalau kita taat kepada firman Tuhan, dalam Yohanes 15:14, Tuhan jadikan kita sahabat. Coba, Yohanes 15 ayat 14 dikatakan, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Jadi belajar kita taat kepada Tuhan. Jadi kita punya hubungan akrab dengan Tuhan. Ini yang maksudnya Tuhan, supaya kita punya hubungan intim dengan Tuhan. Kalau kita bergaul karib dengan Tuhan, Tuhan akan berikan janji-janjinya, Bapak Ibu. Coba saya mau bacakan ayat lagi nih, baik. Supaya kita belajar ikuti firman Tuhan. Dalam Mazmur 25 ayat 14 demikian firman Tuhan. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Di dalam pergaulan karib kita dengan Tuhan, di dalam hubungan akrab kita dengan Tuhan, hubungan kita erat dengan Tuhan, hati kita melekat dengan Tuhan, maka Tuhan akan memberi ketahuan kepada kita tentang apa? Janji-janji Tuhan. Janji Tuhan apa? Hidup kekal buat selama-lamanya. Janji Tuhan apa? Keselamatan. Janji Tuhan apa? Damai sejahtera, pertolongan, pemeliharaan, perlindungan, berkat, segala macam janji Tuhan, tak terbatas janji Tuhan. Ada semua di dalam Alkitab. Ya, oleh itu mari melalui firman-firman kita belajar mengerti, sehingga jangan sampai kita tiru bangsa Israel yang tegar tengkuk, yang mereka tidak mau diatur oleh Tuhan, tapi mau mengatur diri sendiri. Susah, saudara. Seperti Samuel ini pusing, dibikin pusing. Bangsa Israel, tetapi kita semua adalah Israel rohani yang mau dipimpin oleh firman Tuhan. Oleh itu mari Bapak Ibu dan saudara bersama saya adalah sama. Mari kita rajin baca Alkitab. Kita ikuti firman Tuhan. Kita cintai Tuhan Yesus. Dan kita ikuti apa maunya Tuhan yang tertulis dalam Alkitab. Itu yang kita kerjakan. Sehingga saudara saya, mari kita mau semangat. Layani Tuhan sungguh-sungguh. Sebagai terakhir, saya mau kasih Mazmur 25. Ayat 4 dan 5 sebagai ayat favorit saudara saya. Ini ayat favorit saya. Menjadi favorit buat Bapak Ibu Saudara semua. Ini salah satu ya. Semua ayat favorit kita. Cuma saya ambil salah satu ayat ini ya. Supaya kita bisa paham. Mazmur 25 ayat 4 dan 5. Demikian firman Tuhan. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu. Dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Amin. Saya sudah katakan tahun 2022 ini, jadikan Tuhan Yesus sebagai sentral hidup kita. Yesus adalah pusat hidup kita. Yesus ada segala-galanya. Kalau tempatkan Yesus di atas segala-galanya, mari kita mohon seperti firman Tuhan ini. Beritahukan Tuhan, jalanmu kepadaku. Hari ini sebelum kita beraktivitas, kita minta sama Tuhan. Tuhan, tunjukkan apa yang harus aku lakukan hari ini. Minta petunjuk Tuhan. Pimpin hidupku Bapa. Seperti dalam lagu ini. Bahwa aku berjalan dalam kebenaran-Mu. Dan ajar aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Amin. Mari kita mencinta Tuhan. Kita mengikuti iramanya Tuhan. Apa maunya Tuhan kita kerjakan. Kalau kita ikuti apa maunya Tuhan, pasti hidup kita akan selamat. Kita akan dibawa di dalam suatu kerajaan yang tidak tergoncangkan, kerajaan kekal selama-lama. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Ku tak dapat jalan sendiri. Haleluya. Tuhan tolong padaku. Amin. Haleluya. Biarlah sinarmu sebab ku tak dapat jalan sendiri. Amin, haleluya. Ku tak dapat jalan sendiri. Amin, haleluya. Tuhan Yesus tolong padaku. Amin, haleluya. Biarlah sinarmu menerangi. Amin, haleluya. Sebab ku tak dapat jalan sendiri. Amin, haleluya. Sebab Tuhan Yesus adalah juru selamatku.
Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Jadikan Yesus sebagai sentral dalam hidup kita. Selamat tahun 2022 ini dan seterusnya. Jadikan Yesus mulai hari ini sentral, pusat dalam kehidupan, dalam seluruh aspek hidup kita. Maka Tuhan akan bawa kita di dalam kerajaan surga kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan semua memberkati Bapak, Ibu, Saudara semua yang saya cintai. Immanuel. Haleluya. Amin.